dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan taubat untuk pengampunan dosa. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh Yudea dan di seluruh penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika saya tahun 90-an bertugas di Blitar, jalan yang saya lalui itu ke stasi-stasi lebih-lebih, itu jalannya jelek sekali. Jelek, lekak, lekuk, naik turun, menikung, nanjak, dan kendaraan saya tough, waktu itu tough. Saya setir sendiri. Saya setir sendiri masih kuat. Muda, kuat. Maka jalan yang seperti itu memakan waktu yang panjang. Berbeda kalau jalan seperti sekarang, tol, katanya belum pernah melihat ke sana, bahwa sana sudah mulus. Wah, Romo mulus, Romo. Coba aja ke sana, Romo, mulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jalan yang bisa dilalui hanya beberapa menit, itu dilalui beberapa jam, sampai dungleng. Apa itu makadam, gludak. Waduh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang diperlihatkan oleh Yesus kali ini, yaitu kita harus mengikuti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diminta untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah hati kita supaya lurus, supaya tol, supaya tidak lingku, mendak mendukul, nikung. Kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bahwa diri kita dalam menyongsong Kristus yang datang tidak memikirkan yang lain. Berpikir. Kebanyakan bulan Desember, bulan celaka, bulan yang musibah. Maka banyak bulan-bulan Desember orang denger
Selain dengar-dengar karena memikirkan sesuatu yang berat, ya karena memikirkan anak-anak. Anak-anak itu bagaimana? Nanti sekolahnya, nanti pakaian-pakaiannya, nanti sepatunya, nanti dan macam-macam nanti. Kita sampai tidak memikirkan, loh moro-moro Natal, loh. Apalagi yang punya, yang deheb, wah nanti kalau Natal, Nataru, kita ke sana, kita ke Holy Land, kita ke Eropa, Amerika, waduh, macam-macam. Pikirannya sudah ke sana. Maka sekarang berbekal-bekal. Tidak pernah berbekal-bekal tentang Advent ini. Apa yang kita siapkan dalam Advent? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, banyak hal. Mulai dari hal yang rohani. Hal yang rohani, pendalaman-pendalaman Advent. Di mana pendalaman ini sangat miskin, sangat kecil kemungkinannya. Hanya 3 kali pertemuan. Enteng. Dan itu ada dalam waktu yang 1 jam. Cepat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lalu pengakuan dosa, kunjungan romo di daerah. Apa yang kita lakukan di sana? Bapak Ibu, kita hanya bisa sibuk, lalu tidak memikirkan hal-hal itu. Dan waktunya akan datang bahwa kita akan diganjar oleh Tuhan. Seperti dalam bacaan pertama tadi, diganjar oleh Tuhan. Lihatlah, waktunya akan tiba, maka persiapan-persiapan kita sangat penting untuk Natal nanti, untuk kedatangan Tuhan. Lalu buahnya kita diganjar oleh Tuhan, diberikan anugerah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus melihat kenyataan ini bahwa semuanya serba sulit. Pemikiran-pemikiran kita serba dibawa ke sana, ke ruang-ruang yang tidak karu-karuan. Kita bisa diikutkan kepada pemikiran-pemikiran konsumerisme, hedonisme, dan semuanya yang isme-isme itu. Bagaimana mungkin kita memikirkan semuanya itu? Tidak mungkin. Kita maka bingung, maka pusing. Menjelang Natal ini, waduh pusing. Jelang Natal selalu seperti itu. Nah, pemikiran. Belum ada HP-nya, HP-nya. HP berbunyi. Nah, di tengah-tengah seperti ini ada HP berbunyi. Memikirkan ini semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang enak kita pikirkan? Hanyalah kerendahan hati. Kerendahan hati dibawa oleh Yohanes Pembaptis tadi. Dia tampil di padang gurun sepi, suara-suara, tidak terdengar apa-apa. Bengok, sedina ping 7 gak ono sing krungu. Bengok, tidak ada yang krungu. Adalah situasi di mana kita tetap tabah. Situasi itu untuk membuat diri kita hanyut dalam kesabaran itu. Maka padang gurun adalah situasi yang sepi, sunyi, tidak ada apa-apa. Dan hati kita seperti itu. Tidak sibuk seperti di kota besar. Padang gurun. Apakah tidak bisa padang gurun topo ngerame, topo tapi kok ngerame, kok rame sekali situasinya. Bisa, tetapi itu hanya orang-orang khusus seperti itu. Tapi kita harus menyendiri. Maka kadang-kadang ada retret, ada rekoleksi. Itulah yang dilakukan oleh diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa melakukan hal-hal ini. Atau lagi
dengan Yohanes Pembaptis, kita disuruh memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanan belalang, madu hutan. Situasi-situasi sederhana dalam hidup kita. Jubah kok bulu unta, jubah yang bagus seperti di istana, makanan, ikat pinggang kulit, ya baguslah seperti di istana itu memakai jubah seperti itu, yang ungu, yang megah. Kalau sederhana ya pakaian biasa, apa itu seperti kasula seperti itu. Makanan seperti biasa, makanan madu hutan, belalang kok dimakan. Itu hanya untuk orang-orang desa, untuk orang daerah, belalang. Karena tidak ada makanan yang lain, maka makanan belalang. Madu hutan, madu yang masih mentah, yang masih diminum. Bapak Ibu, situasi-situasi sederhana mengiringi masyarakat-masyarakat yang sederhana. Wong cilik di sini tampil. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu bermegah-megah. Kalau mereka megah-megah, akan ada pahala, balasan dari Tuhan. Inilah yang diwartakan Tuhan dalam diri kita. Kita harus tetap setia untuk melaksanakan menyongsong Tuhan yang bangkit. Satu lagi, bahwa Tuhan yang bangkit untuk kita semua, agar pembaptisan, agar pertobatan kita songsong. Memang membaptis air dengan air, membaptis dengan air. Kami pun juga membaptis dengan air. Tetapi di balik air itu, di balik baptisan, peristiwa baptisan, ada Allah yang tinggal di sana. Allah yang selalu membacking kita. Maka uskup, romo, diakon hanya membaptis begitu saja. Tidak ada hal-hal yang nyes. Tidak ada yang nyes. Baptis cur. Tidak ada biasa-biasa saja. Tetapi di balik itu Tuhan bersemayam. Roh Kudus bekerja. Maka tergantung diri kita. Apakah kita mau, apakah kita nyes, apakah kita ngeh untuk menerima itu. Kalau kita tidak ngeh, ya hambarlah. Apalagi buah-buah yang diaturkan oleh pembaptisan. Menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, menjadi anak-anak Allah. Dosa-dosa kita dilebur. Maka tidak perlu lagi ada pengakuan dosa. Tetapi dalam proses perpanjangan waktu, proses ke depan, kadang-kadang kita, romo saya kalau pembaptisan katanya dosa-dosa dilebur. Tapi buktinya sekarang muncul lagi. Ya itulah manusia sedang berproses menuju kedewasaan rohani. Kalau manusia itu berproses, tidak apa-apa, itu proses dialami, dihayati, dimaknai dalam hidup ini. Memang seperti itu, berproses. Maka jangan lupa, Tuhan Roh Kudus melalui Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Semua sakramen seperti itu, semua sakramen. Maka baptis, sakramen yang pertama kita terima. Sakramen yang pertama kita terima, tidak menerima yang lainnya. Kalau ada pembaptisan, lalu pindah agama, jadi Islam, menjadi Hindu, Buddha, keliling, campur aduk, lalu akhirnya kembali lagi ke Katolik, ya Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau dia tetap setelah itu lalu nyebrang ke sana, ya kita doakan agar bahagia, agar sehat selalu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi mencemooh,
marginalisasi, kita pinggirkan, kita olok-olok, kita benci, kita ya karu-karuan. Itu semua pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan yang tidak pada tempatnya. Di dalam kerukunan hidup beragama, kita harus berani untuk menerima apa adanya. Karena dalam proses tadi, dia tidak serius untuk mengatasinya. Baptisan hanya baptis, selesai ya selesai. Lalu tidak berproses lagi sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris surga, sebagai yang dibersihkan dari dosa-dosa. Ya, tetap aja gitu. Dulu nyolong dibaptis, ya tetap nyolong. Dulu mencuri, tetap mencuri. Dulu belai orang, tetap belai orang. Bagaimana? Tidak berproses, tidak menghayati pembaptisan itu. Bapak Ibu, inilah situasi kita, jalan kita yang mendak mendukul. Mari bersama dengan Santo Yohanes Pembaptis, bersama dengan kita semua, kita meluruskan jalan bagi Tuhan, agar Tuhan kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang bersih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.